Assalamualaikum. Halo teman-teman, namaku Aulia. Aku dari kelas biologi 8. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang menghitung genotif dan fenotif setelah keturunan. Berikut ada daftar isi yang akan aku jelaskan di video. Genotif adalah susunan genetik individu, yaitu kombinasi alel yang dibawa oleh individu tersebut, baik yang dominan maupun seresif, menentukan sifatnya yang biasanya dilambangkan dengan huruf, misalnya A besar A kecil, A besar A besar, atau A kecil A kecil. Fenotif adalah ekspresi fisik atau sifat yang terlihat dari individu yang dipengaruhi oleh genotif dan faktor lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Genotif adalah sifat yang terkait dengan gen atau DNA. Fenotif adalah sifat yang dapat dilihat atau diukur secara langsung. Berikut adalah contoh gambar dari genotif dan fenotif yang dipengaruhi oleh gen atau DNA dan sifat fisik. Ercis berbiji bulat kuning, heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil. Disilangkan dengan sesamanya, hitunglah rasio fenotip keturunannya jika alel bulat B besar dominan terhadap keriput B kecil dan alel kuning K besar dominan terhadap hijau K kecil. Baik, langkah pertama kita tulis dahulu parental induknya, gitu ya. B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kita harus tahu dulu aturan dari soal tadi bahwa untuk bulat ya, B besar itu dominan terhadap B kecil atau terhadap keriput. Nah, kemudian sifat warnanya K besar itu dominan terhadap K kecil atau kuning itu dominan terhadap warna hijau. Nah, itu harus dipahami dulu sebelum kita menentukan fenotip di akhir. Nah, ini genotipnya, ini bijinya berbiji bulat, kemudian warnanya kuning. Nah, ini juga sama ya, karena dengan sesamanya. Nah, ini dua sifat ya, ini dua sifat. Nah, berbiji bulat dan kuning, begitu ya, biji bulat ini warna kuning. Nah, ini harus dipahami oleh adik-adik. Nah, kemudian kita silangkan dahulu begitu ya, atau kita pisahkan dulu gen-gen yang sealel begitu dengan cara seperti ini. Nah, kita keluarkan dulu dari persilangan ini, B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kemudian kita pisahkan dahulu gen yang sealel. Nah, berarti kita fokusnya ke yang B saja, begitu ya, ke yang B saja. Caranya seperti ini. Nah, B besar itu disilangkan ke B besar, gitu ya, itu menghasilkan B besar B besar. Kemudian B besar ini kita silangkan sekali lagi, tapi ke B kecil. Nah, ini akan menghasilkan B besar B kecil. Kemudian sekarang giliran yang B ini B kecil disilangkan dengan B kecil, maka akan menghasilkan B besar B kecil. Jadi penyebutannya yang besar dahulu. Kemudian yang kedua B kecil disilangkan dengan B kecil, menghasilkan B kecil B kecil. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya ada 4 pasangan alel B ini. Nah, kemudian kita tuliskan. Nah, ini penting nanti untuk pembuatan diagram anak garpunya. Nah, ini ditulis B besar itu jumlahnya 1 ini, begitu ya. Sedangkan B besar B kecil jumlahnya 2, 1, 2. Kemudian yang ketiga B kecil itu jumlahnya 1. Jadi B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil 1, 2, 1 jumlahnya. Itu untuk yang pasangan alel B. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu K ya, karena ada 2 sifat. Nah, sama halnya dengan yang B tadi. Nah, K besar ini kita silangkan dengan K besar, itu pasti menjadi K besar. Kemudian K besar dengan K kecil, itu menghasilkan K besar K kecil. Kemudian giliran yang ini K kecil dengan K besar, itu menjadi K besar K kecil. Kemudian yang terakhir K kecil dengan K kecil. Nah, sama ya, jumlahnya sama. Sama halnya seperti yang B besar B kecil. Kalau ini alelnya alel heterozigot ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan K besar itu jumlahnya 1, K besar K kecil jumlahnya 2, K kecil itu jumlahnya 1. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah memahami ini, itu akan gampang dalam pembuatan
diagram anak garpu. Nah, bagaimana cara pembuatan diagram anak garpunya? Nah, ini harus dipahami dulu. Nah, ini ada tiga jenis begitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, maksud daripada tiga jenis ini nantinya dalam diagram garpu ini akan dipisah. Nah, hasil pasangan alel ini dipisah begitu ya menjadi tiga, B besar B besar, B besar B kecil menjadi B besar B kecil. Oh, mohon maaf, ini seharusnya B kecil, mohon maaf ya. Nah, ini jadi tiga garpu. Kita tuliskan 1, 2, 3. Itu jadi tiga garpu ya. Kemudian jumlahnya kita tuliskan 1, 2, 1 yang ini. Begitu, ini awalnya dari sini. Nah, kemudian kita lihat sifat yang kedua yaitu warna ya, warna kuning. Tadi kita sudah membuatnya menjadi 3. Nah, maka kita buat 3 garpu begitu ya, berarti 3 garis ya. Nah, seperti itu. 1, 2, 3. 3 ini berasal dari ini, dari 3 jenis ini, 3 macam ini. Nah, begitu ya. Kemudian sama halnya dengan pasangan B besar B kecil ini, kita buat 3. Ini juga buat 3. Jadi sama semuanya. Kemudian kita tuliskan seperti tadi ya. K besar K besar, K besar K kecil, dan K kecil K kecil. Kemudian sama ditulis ya, jumlahnya. Ini sama ditulis jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal kalikan saja. Nah, caranya 1 kali 1 menjadi 1 jumlahnya. Kemudian B besar dengan K besar itu akan menghasilkan B besar K besar. Kemudian yang kedua, nah 1 kali 2 sama dengan 2, berarti B besar K kecil, B besar K K kecil. Kemudian yang ketiga, B besar 1 ya, 1, kemudian B besar K kecil. Jadi seperti itu hasilnya. Kemudian yang kedua sama ya, 2 dikali 1 begitu ya, dan seterusnya. Kemudian 2 kali 2 jadi 4 begitu ya. Kemudian 2 kali 1 jadi 2. Kemudian yang ketiga, B kecil ya, 1 kali 1 1, B besar B kecil kali K besar jadi B kecil K besar. Nah, sama halnya dengan yang ini yang terakhir. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah ini genotipnya sudah kelihatan, B besar K kecil. Tinggal kita menentukan penotipnya apa. Begitu ya, penotipnya apa. Caranya tentukan dulu yang B ini. Nah, B ini apakah bulat atau keriput. Nah, kita lihat berdasarkan aturan yang tadi, B besar itu atau bulat. Begitu. Sedangkan yang ini, nah ini jadi kuning karena kuning dominan terhadap warna hijau. Maka kita tuliskan seperti itu. Bulat, kuning gitu. Paham kan? Kemudian yang kedua juga sama. Nah, ini kita baca dulu. Ini adalah bulat, ini adalah kuning. K besar K kecil itu kuning karena K besar itu dominan terhadap warna hijau. Jadi bulat, kuning. Itu. Kemudian ini juga sama. Bulat, hijau. Kenapa ini hijau? Nah, karena di sini tidak ada K besar, tidak ada yang mendominasi, berarti muncul warna hijau. Jadi bulat, hijau seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian B besar B kecil, K besar ini jadi bulat kuning. Nah, seperti itu. Bulat kuning ini jadi bulat kuning. Nah, kemudian ini bulat hijau. Nah, jadi bulat hijau. Kemudian ini jadi, nah ini beda lagi. Ini sifat bulatnya sudah tidak muncul ya. Yang mendominasinya sudah tidak ada. Begitu, ini tinggal B kecil. Makanya ini bukan bulat tapi ini keriput. Nah, keriput berwarna kuning, kuningnya dari sini. Kemudian B kecil keriput kuning. Nah, kemudian yang terakhir keriput ini hijau. Nah, seperti itu ya. Nah, itu menggunakan itu masih, nah itu dua sifat ya, atau disebut juga dihibrid, yaitu sesuai dengan aturan hukum Mendel yang kedua. Nah, bagaimana kalau tiga nantinya, kalau tiga sifat begitu, misalkan B besar B kecil, K besar K kecil, kemudian M besar
M kecil begitu ya misalkan. Nah, itu berarti terdiri dari 3 sifat. Berarti kita tambah lagi garpunya ke sini. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal yang ini, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya kita hitung. Bulat kuning ini ada berapa? Contoh bulat kuning ada berapa? 1, kemudian ditambah ini 2 jadi 3, ditambah ini jadi 5, ditambah ini jadi 9. Jadi jumlahnya bulat kuning ada 9. Kemudian sekarang hitung bulat hijau. Nah, bulat hijau itu 1, kemudian ini ditambah 2 jadi 3. Oke, jadi 3. Kemudian bulat kuning sudah, bulat hijau keriput kuning. Nah, keriput kuning 1, kemudian tambah 2 jadi 3. Nah, jadi keriput kuning jumlahnya ada 3. Kemudian yang terakhir, nah ini keriput hijau jumlahnya jelas ini hanya 1. Makanya kalau dituliskan perbandingan fenotipnya berarti bulat kuning itu adalah 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning 3, keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan 9, 3, 3, 1. Nah, ini merupakan persilangan dasar begitu ya bagi adik-adik. Nantinya kalau misalkan sudah paham, itu mau dibikin 3 sifat, 3 karakter atau 3 sifat beda itu gampang gitu ya. Hanya tinggal ditambahkan garpunya ini begitu ya. Hubungan antara sifat beda, jumlah macam gamet, kemungkinan genotif dan fenotif pada F2 dapat dihitung dengan rumus tertentu, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Kesimpulan dari materi menghitung genotif dan fenotip pada keturunan adalah bahwa perhitungan ini membantu dalam memprediksi kemungkinan pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Genotif merujuk pada kombinasi alel yang dimiliki oleh individu, sedangkan fenotip adalah ekspresi fisik atau sifat yang terlihat akibat interaksi antara genotif dan lingkungan. Dalam menghitung kemungkinan keturunan, hukuman pewarisan Mendel seperti hukum segregasi dan hukum distribusi bebas digunakan untuk memprediksi genotif dan fenotip berdasarkan persilangan antara individu dengan genotif yang diketahui. Perhitungan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan diagram planet dan rasio fenotip atau genotip yang dihasilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.